Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah ini merupakan kalimat inti di dalam bahasa Arab. Kalimat inti di dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Mengenai jumlah fi'liyah sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang kedua adalah jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Struktur kalimat inti di dalam bahasa Arab minimal harus tersusun dari dua kata. Dan struktur kalimat inti di dalam bahasa Arab ini memiliki tiga pola. Pola yang pertama adalah isim plus isim, di mana kalimat ini terdiri dari susunan isim dan isim. Karena kalimat ini diawali oleh isim, maka disebut jumlah ismiyah. Pola yang kedua adalah isim plus fi'il, di mana kalimat ini terdiri dari susunan isim dan fi'il. Karena isimnya terletak di awal kalimat, maka kalimat ini juga disebut jumlah ismiyah. Pola yang ketiga adalah fi'il dan isim, di mana kalimat ini terdiri dari susunan fi'il dan isim, maka kalimat ini disebut jumlah fi'liyah. Untuk selanjutnya, perhatikan pola kalimat jumlah ismiyah berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari pola jumlah ismiyah dengan pola isim plus isim, di mana isim yang pertama yang terletak di awal kalimat ini disebut dengan mubtada. Sedangkan isim yang kedua yang terletak setelah isim pertama ini disebut dengan khobar. Mubtada adalah kata yang ingin dijelaskan. Sedangkan khobar adalah penjelasan untuk mubtada baik berupa kondisi, jabatan, dan sebagainya. Dalam membuat kalimat jumlah ismiyah perlu diperhatikan beberapa kaidah berikut ini. Kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus rofa. Maksudnya adalah, perhatikan penjelasannya pada tabel sebelah kanan. Mubtada dan khobar harus rofa. Maksudnya mubtada harus dalam keadaan marfu dan khobar juga harus dalam keadaan marfu. Kaidah yang kedua, mubtada dan khobar harus sama jenis. Jadi, jika mubtadanya mujakkar, maka khobarnya juga mujakkar. Jika mubtadanya muannats, maka khobarnya juga muannats. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, mubtada dan khobar harus sama bilangan jumlahnya. Jika mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Jika mubtadanya musanna, maka khobarnya juga musanna. Jika mubtadanya jamak, maka khobarnya juga jamak. Selanjutnya kita perhatikan untuk kaidah yang keempat, mubtada harus ma'rifah. Nah, di sini untuk mubtada diambil dari kelompok isim ma'rifah. Mengenai isim ma'rifah sudah kita pelajari pada video sebelumnya dengan judul isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, di sini mubtada harus ma'rifah dan khobarnya nakirah. Untuk selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat jumlah ismiyah berikut ini, di mana mubtada khobarnya dalam bentuk mufrad. Perhatikan untuk kalimat yang pertama, hadza kitabun. Apakah kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah? Kita perhatikan untuk kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini mubtadanya adalah hadza. Ini merupakan isim mabni, di mana keadaan isim mabni ini tidak akan mengalami perubahan keadaan akhir katanya, baik dalam keadaan marfu, mansub maupun majrur. Maka di sini mubtadanya sudah dalam keadaan marfu. Selanjutnya untuk khobarnya adalah kata kitabun. Ini merupakan isim mufrad di mana keadaan marfu'nya itu dengan harokat dhammah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang pertama, mubtada dan khobar dalam keadaan marfu.
Selanjutnya untuk kaidah yang kedua, hadza ini merupakan kata tunjuk untuk mujakkar. Begitu pula kata kitabun ini merupakan isim mujakkar. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua di mana mubtada dan khobarnya dalam bentuk mujakkar. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga. Hadza ini merupakan kata tunjuk untuk mufrad. Selanjutnya untuk kata kitabun ini merupakan isim mufrad. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang ketiga, mubtada dan khobar dalam keadaan mufrad. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat. Hadza ini merupakan kelompok isim ma'rifah dan kata kitabun ini merupakan isim nakirah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang keempat di mana mubtadanya ma'rifah dan khobarnya nakirah. Selanjutnya kita perhatikan pada kalimat berikutnya yang kedua yaitu huwa tobibun. Kita perhatikan apakah kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Kita perhatikan untuk kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini mubtadanya adalah kata huwa. Ini merupakan domir. Domir ini masuk dalam kelompok isim mabni, di mana isim mabni ini tidak mengalami perubahan akhir katanya, baik dalam keadaan marfu, mansub maupun majrur. Dia akan tetap seperti itu. Maka di sini mubtadanya sudah dalam keadaan marfu. Selanjutnya untuk khobar yaitu kata tobibun. Ini merupakan isim mufrad di mana keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang pertama. Untuk selanjutnya kaidah yang kedua. Nah, di sini kata huwa merupakan mujakkar. Begitu juga untuk kata tobibun ini merupakan mujakkar. Maka di sini kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua yaitu mubtada dan khobarnya mujakkar. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, huwa ini merupakan bentuk mufrad. Dan kata tobibun ini juga merupakan isim mufrad. Maka di sini kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang ketiga yaitu mubtada dan khobarnya dalam keadaan mufrad. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, huwa ini merupakan domir masuk dalam kelompok isim ma'rifah. Sedangkan untuk kata tobibun ini merupakan isim nakirah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Selanjutnya kita perhatikan untuk kalimat yang ketiga yaitu Zaidun tajirun. Apakah kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah? Kita perhatikan untuk kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini mubtadanya adalah Zaidun. Ini merupakan isim mufrad. Isim mufrad keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Selanjutnya untuk khobarnya adalah kata tajirun. Ini merupakan isim mufrad, di mana isim mufrad keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang pertama. Mubtada dan khobar sama-sama marfu. Selanjutnya untuk kaidah yang kedua, nah di sini mubtadanya adalah kata Zaidun, ini adalah isim mujakkar. Dan khobarnya adalah kata tajirun, ini juga isim mujakkar. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua, mubtada dan khobar sama-sama mujakkar. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, mubtadanya dalam bentuk mufrad yaitu kata Zaidun, ini dalam bentuk mufrad. Selanjutnya untuk khobarnya adalah kata tajirun, ini juga isim mufrad. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, mubtadanya adalah kata Zaidun, ini merupakan isim ma'rifah. Dan untuk khobarnya adalah kata tajirun, ini merupakan isim nakirah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang keempat, di mana mubtadanya ma'rifah,
khobarnya nakiroh. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat yang keempat, yaitu al-maktabatu ba'idatun. Kita perhatikan kalimat ini apakah sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah, di mana kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini mubtadanya adalah kata al-maktabatu. Ini merupakan isim mufrad di mana keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Selanjutnya untuk khobarnya adalah kata ba'idatun. Ini merupakan isim mufrad di mana keadaan mufradnya dengan harokat dhammah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang pertama, mubtada dan khobarnya dalam keadaan marfu'. Untuk selanjutnya kaidah yang kedua, nah di sini mubtadanya adalah kata al-maktabatu, ini merupakan isim muannats. Begitu pula untuk khobarnya, yaitu kata ba'idatun, ini merupakan isim muannats. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua, mubtada dan khobarnya sama-sama muannats. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, di sini mubtadanya adalah kata al-maktabatu, ini merupakan isim mufrad. Begitu pula untuk khobarnya, yaitu kata ba'idatun, ini merupakan isim mufrad. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang ketiga, mubtada dan khobarnya sama-sama mufrad. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, nah di sini mubtadanya adalah kata al-maktabatu, ini merupakan isim ma'rifah. Dan untuk khobarnya adalah kata ba'idatun, ini merupakan isim nakiroh. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Selanjutnya adalah contoh kalimat jumlah ismiyah di mana mubtada khobarnya dalam bentuk musanna. Kita perhatikan untuk contoh kalimat yang pertama, yaitu hadzani kitabani. Kita perhatikan apakah kalimat ini memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Kita perhatikan untuk kaidah yang pertama di mana mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini kata hadzani ini adalah bentuk musanna, di mana bentuk musanna ini keadaan marfu'nya dengan alif. Nah, di sini mubtadanya sudah dalam keadaan marfu'. Begitu pula untuk khobarnya adalah kata kitabani. Ini merupakan isim musanna, di mana isim musanna keadaan marfu'nya dengan alif. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang pertama. Selanjutnya untuk kaidah yang kedua, nah di sini mubtadanya adalah kata hadzani. Ini merupakan mujakkar. Begitu pula untuk khobar adalah kata kitabani, ini juga mujakkar. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua, mubtada dan khobarnya sama-sama mujakkar. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga. Nah, di sini mubtadanya adalah isim musanna dan khobarnya juga isim musanna. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang ketiga. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, nah di sini mubtadanya adalah kata hadzani, ini merupakan kelompok isim ma'rifah. Selanjutnya untuk khobarnya adalah kata kitabani, ini merupakan kelompok isim nakiroh. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Untuk selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat yang kedua, yaitu al-maktabatani ba'idatani. Kita perhatikan kalimat ini apakah sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Perhatikan untuk kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini mubtadanya adalah kata al-maktabatani. Ini merupakan isim musanna, di mana isim musanna ini keadaan marfu'nya dengan alif. Selanjutnya untuk khobarnya adalah kata ba'idatani. Ini merupakan isim musanna
Dan isim musannah ini keadaan marfu'nya dengan huruf alif. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang pertama, mubtada dan khobar dalam keadaan marfu'. Untuk kaidah yang kedua, di sini mubtadanya adalah kata al-maktabatani. Ini merupakan isim muannats. Untuk khobarnya adalah kata ba'idatani, ini juga muannats. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua. Mubtada dan khobar sama-sama muannats. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, di sini mubtadanya kata al-maktabatani, ini merupakan isim musannah dan khobarnya adalah kata ba'idatani, ini juga merupakan isim musannah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang ketiga. Mubtada dan khobar sama-sama dalam bentuk musannah. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, di sini mubtadanya adalah kata al-maktabatani, ini merupakan isim makrifah. Dan selanjutnya untuk khobarnya adalah kata ba'idatani, ini merupakan isim nakirah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Untuk selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat jumlah ismiyah berikut ini di mana mubtada dan khobarnya dalam bentuk jamak. Kita perhatikan kalimat berikut ini, al-mudarrisuna mahiruna. Apakah kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah? Kita perhatikan untuk kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini mubtadanya adalah kata al-mudarrisuna. Ini merupakan jamak mudzakkar salim, di mana jamak mudzakkar salim ini keadaan marfu'nya dengan huruf waw. Sedangkan khobarnya adalah kata mahiruna. Ini juga jamak mudzakkar salim, di mana jamak mudzakkar salim ini keadaan marfu'nya dengan huruf waw. Maka untuk kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang pertama. Untuk selanjutnya kaidah yang kedua, nah di sini mubtadanya adalah kata al-mudarrisuna. Ini merupakan mudzakkar dan untuk khobarnya kata mahiruna ini juga mudzakkar. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, nah di sini mubtadanya adalah kata al-mudarrisuna, ini merupakan jamak mudzakkar salim. Dan untuk khobarnya adalah kata mahiruna, ini juga jamak mudzakkar salim. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang ketiga, yaitu mubtada dan khobar sama-sama dalam bentuk jamak. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, nah di sini mubtadanya adalah al-mudarrisuna, ini merupakan kelompok isim makrifah dan khobarnya adalah kata mahiruna, ini merupakan kelompok isim nakirah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat jumlah ismiyah berikut ini dengan mubtadanya adalah jamak taksir untuk yang tidak berakal. Perhatikan untuk kalimat yang pertama, al-baitu wasi'un. Ini merupakan mubtada dengan isim mufradnya. Perhatikan untuk kalimat di bawahnya yaitu al-buyutu wasi'atun. Kita perhatikan untuk kalimat yang kedua, apakah kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Nah, di sini untuk kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini mubtadanya adalah kata al-buyutu. Ini merupakan jamak taksir, di mana jamak taksir ini keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Selanjutnya untuk khobarnya adalah kata wasi'atun. Ini merupakan isim mufrad, di mana isim mufrad ini keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Selanjutnya untuk kaidah yang kedua, nah di sini mubtadanya adalah al-buyutu. Jamak taksir untuk yang tidak berakal ini dihukumi mu'annas dengan jumlah 1 orang. Maka kata al-buyutu ini merupakan mu'annas. Selanjutnya untuk khobarnya adalah wasi'atun.
ini merupakan isim muannats. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah yang kedua, mubtada khobarnya sama-sama muannats. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, ini kata al-buyutu ini merupakan jamak taksir, di mana jamak taksir untuk yang tidak berakal dihukumi perempuan atau muannats untuk satu orang. Maka di sini kata al-buyutu ini termasuk mufrad. Selanjutnya untuk khobarnya adalah kata wasi'atun, ini termasuk isim mufrad. Yang keempat, nah di sini kata al-buyutu ini merupakan kelompok isim ma'rifah. Dan untuk khobarnya kata wasi'atun ini merupakan isim nakirah. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Dalam membuat kalimat jumlah ismiyah, ada hal yang harus kita perhatikan, di mana khobar hukum asalnya adalah nakirah. Namun khobar bisa menjadi ma'rifah khusus untuk isim yang dari asalnya adalah ma'rifah. Contohnya hadza zaidun. Nah, di sini mubtada'nya adalah haza dan khobarnya adalah zaidun, di mana zaidun ini termasuk kelompok isim ma'rifah. Maka untuk hal ini khobar boleh berbentuk ma'rifah karena kata zaidun ini merupakan isim yang asalnya adalah ma'rifah. Namun tidak semua kelompok isim ma'rifah bisa masuk menjadi khobar. Ini hanya khusus untuk isim yang asalnya ma'rifah. Demikian untuk materi kali ini, semoga bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.